إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya qiyamul lail, lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kondisi kita pada hari ini? Apakah kita masih berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa tekad kita? Apa yang menjadi niat kuat kita untuk waktu-waktu kita yang tersisa dari usia kita? Kita niatkan, kita tekadkan untuk senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah di bulan Ramadan kita merasakan manisnya iman, lezatnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah kita kembali melakukan kefasikan dan kemaksiatan? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Barang siapa yang mengagungkan Ramadan, sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Dan barang siapa yang mengagungkan Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Allah mencintai ketaatan, perbuatan ihsan dari seorang hamba sepanjang zaman. Dan Allah membenci segala bentuk kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ikhwati billah rahimakumullah. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluk yang lemah. Semoga Allah berikan kita kekuatan agar kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, apa tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita? Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di selain bulan Ramadan. Tanda bahwa Allah menerima amal ibadah kita adalah Allah jadikan dada kita terasa lapang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala, untuk senantiasa berbuat ihsan. Dan Allah jadikan dada kita terasa sesak untuk berbuat maksiat, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Maka tanda bahwa Allah menerima amal dan taubat seorang hamba adalah
Allah jadikan imannya semakin kuat dan dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Allah menjadikan syariat 11 bulan sebagaimana Allah jadikan syariat tersebut juga di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati la ghurfatan." Wa fi riwayatin, "Inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman alana al-kalam." Wa fi riwayatin, "Ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat ghurfah, satu kamar. Dalam riwayat yang lain, di dalam surga itu terdapat kamar-kamar, banyak kamar. Penghuni kamar tersebut bisa melihat apa yang berada di luar. Dan ketika mereka berada di luar, mereka bisa melihat apa yang ada di dalam. Kemudian Rasulullah bersabda, kenikmatan tersebut Allah persiapkan untuk siapa? Liman alanal kalam, untuk orang yang berkata dengan lemah lembut. Dalam riwayat yang lain, untuk orang yang berkata dengan baik. Yang kedua, wa at'ama ta'am, dan yang memberikan makan. Yang ketiga adalah wa adama siyam, yang senantiasa berpuasa. Yang keempat adalah wassalla bil-laili wan nasu niyam, yang salat di malam hari ketika orang-orang tidur. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam kita, kekasih kita, memotivasi kita umatnya agar kita berusaha mencapai derajat ini, keutamaan ini, tentang keagungan yang berada di surga. Tidak hanya terdapat sebuah kamar, tetapi kamar yang banyak. Dan Rasulullah SAW gambarkan tentang kamar tersebut, penghuninya bisa melihat apa yang berada di luar. Dan ketika penghuninya berada di luar, bisa melihat apa yang ada di dalam. Untuk siapa kenikmatan surga tersebut? Rasulullah katakan, "A'addahu Allah persiapkan." Untuk yang pertama, siapa yang berkata dengan lembut. Dalam riwayat yang lain, berkata yang baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berusaha untuk bertutur kata yang lembut, berbicara dengan yang baik. Dan ketika kita berbicara, kita memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Kita letakkan pada posisinya. Lawan bicara kita atau orang yang kita ajak bicara tentu tidak sama. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita, tidak sama ketika kita berbicara dengan anak kita. Ketika kita berbicara dengan atasan kita, tentu tidak sama ketika kita berbicara dengan bawahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyaklah untuk melakukan pembicaraan yang baik dan bermanfaat. Kurangilah pembicaraan yang sifatnya mubah. Dan tahanlah lisan kita dari berbicara sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau diam. Yang kedua, ikhwati billah rahimakumullah, wa at'ama ta'am, memberi makan. Ini termasuk salah satu bentuk sedekah yang paling agung. Memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga kepada keluarga kerabat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang mulia. Kita memberi makan. Kita memberi makan, yang akan mendapatkan pahala kebaikan yang besar adalah kalau hal tersebut kita lakukan
karena mengharapkan wajah Allah tabaraka ta'ala. Kita ingin mendapatkan nikmat yang agung, yang ini dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan kepada orang miskin, yatim, dan kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, dan kami juga tidak menginginkan ucapan terima kasih dari kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga Nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqan nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Tidaklah engkau berinfak karena mengharapkan wajah Allah tabaraka taala, melainkan engkau akan diberikan balasan pahala untuk perbuatan tersebut sampai makanan yang engkau suapkan kepada istrimu. Artinya apa? Makanan yang kita berikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, kalau itu karena mengharapkan wajah Allah, maka hal tersebut berpahala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya adalah wa adamu siyam, senantiasa berpuasa. Banyak berpuasa dalam setahun. Demikianlah kekasih kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak berpuasa. Berpuasa Senin dan Kamis. Beliau berwasiat untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Terlebih lagi pada ayyamul bid, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Memperbanyak puasa di bulan Muharram, puasa Ashura, puasa Arafah, dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa memiliki pintu di surga. Dan cukuplah yang menjadikan kita termotivasi untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amal ibadah manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, mengatakan bahwa semua amal ibadah anak manusia itu adalah untuknya. Yang Allah kecualikan adalah puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memperbanyak puasa sunnah setelah bulan Ramadan ini. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, yang keempat adalah wasalla bil laili wan nasu niyam. Salat di malam hari ketika orang-orang tidur. Salat malam adalah ibadah yang sangat manis. Dan qiyamul lail ini adalah merupakan kemuliaan seorang mukmin. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail, salat malamnya. Dan Allah menerangkan keutamaan ini, yang menghidupkan malamnya dengan salat adalah merupakan salah satu di antara sifat penghuni surga, dan salah satu sifat di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit sekali mereka tidur di waktu malam hari. Apa yang mereka lakukan? Qiyamul lail. Dan di penghujung malam di waktu sahur, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamul lail adalah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kemudian setelah ini kita tidak lagi salat malam. Setidaknya kita bisa melakukan salat sunnah langsung setelah salat Isya. Dan marilah kita bersemangat untuk melakukan salat witir. Dan kemudian marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran setelah berlalunya Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakallah, ibadallah, jadikanlah hari-hari kita, waktu-waktu kita di selain Ramadan sama seperti kondisi kita di bulan Ramadan. Ibadallah, barang siapa yang menjadikan kehidupannya di luar bulan Ramadan seperti kondisinya di bulan Ramadan, maka Allah jadikan kematiannya, Allah jadikan kuburannya, Allah jadikan saat dia dibangkitkan pada hari kiamat, hari tersebut sebagai hari Idnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan melalui lisan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia berpuasa selama setahun. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 1 hari puasa sama dengan 10 hari berpuasa. 1 bulan Ramadan berpuasa sama dengan 10 bulan berpuasa. Dan 6 hari puasa Syawal sama seperti 60 hari berpuasa. Maka puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari Syawal, maka pahalanya adalah sama seperti seseorang yang berpuasa selama setahun. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimakumullah. Ada orang yang mungkin bertanya, kenapa 6 hari di bulan Syawal? Kenapa tidak 6 hari di bulan yang lainnya? 6 hari di bulan Dzulqa'dah, atau berpuasa 6 hari di bulan Muharram dan yang lainnya. Maka jawabannya ikhwati billah rahimakumullah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengaitkan puasa 6 hari ini dengan bulan Syawal. Kan Nabi kita Muhammad SAW yang mengaitkannya dengan bulan Syawal. Kemudian para ulama menganalisa apa hikmah Allah SWT menjadikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal langsung setelah bulan Ramadan. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, bahwa kedudukan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah seperti ibadah rawatib ba'diyah. Kedudukannya adalah seperti ibadah rawatib ba'diyah yang dilakukan, ibadah sunnah yang dilakukan langsung setelah ibadah fardu. Dan puasa 6 hari Syawal kedudukannya adalah ibadah rawatib ba'diyah. Oleh karenanya dilakukan langsung setelah Ramadan, yakni di bulan Syawal. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, puasa 6 hari bulan Syawal juga fungsinya adalah untuk menutup kekurangan kita ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena fungsinya untuk menutupi kekurangan yang fardu, maka hendaknya segera kita lakukan. Dan kita lakukan itu di bulan Syawal. Dan yang ketiga, ikhwati fillah rahimakumullah,
Siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ini menunjukkan kuatnya imannya dan cintanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan memasuki Syawal dia tidak berhenti untuk berpuasa. Dia langsung mengikutinya dengan puasa yang sunnah. Ini menunjukkan kuatnya imannya. Tidak mencukupkan dengan apa yang ada di bulan Ramadan. Dia tetap ingin berpuasa dan dia lakukan hal tersebut di bulan Syawal. Dan ini menunjukkan kuatnya imannya, cintanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hukum puasanya adalah sunnah. Dan hikmah yang keempat adalah dalam rangka untuk menampakkan hikmah yang agung dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan puasa. Terkait dengan hikmah yang agung dari syariat Allah, yakni puasa. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Kemudian pada hari Id kita diharamkan untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya di hari-hari yang tersisa dari bulan Syawal kita dianjurkan untuk berpuasa. Ini menunjukkan keutamaan, keagungan berpuasa, dan ini sebagai syiar kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan 6 hari puasa Syawal tidak disyariatkan untuk dilakukan berturut-turut. Boleh dilakukan berturut-turut dan boleh juga tidak dilakukan untuk berturut-turut. Yang terpenting adalah jangan sampai kita terhalang, jangan sampai kita tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tentunya kita berusaha dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala pertolongan datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik, dimudahkan untuk beramal saleh dan melakukan ihsan dan menerima segala amal ibadah kita. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.